Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup J akan mempresentasikan tentang potensi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang pada kegiatan ekowisata yang beranggotakan Octanaisius Pardede dengan email 1A01906, Febriana Ayu Fadila dengan email 1A01917, Cantika Ayu Tami Dibianti dengan email 1A01925, Gemilang Muhammad Sakti dengan email 1A01932, dan Revanza Royhan Azra dengan email 1A019-033. Pendahuluan akan dimulai oleh Mas Revan, silahkan. Baik, pada bagian pendahuluan ini, yaitu ekowisata bahari diartikan sebagai suatu konsep pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang berkelanjutan dengan sistem pelayanan jasa lingkungan yang mengutamakan sumber daya alam pesisir sebagai objeknya, menurut Yulianda et al. Tahun 2007. Selain memiliki nilai historis, pulau-pulau kecil yang terdapat di Pulau Morotai juga memiliki keindahan serta keunikan yang menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah Pulau Dodola. Pemanfaatan kawasan wisata tanpa mempertimbangkan kapasitas daya dukung lingkungan dapat mendorong lajunya kerusakan terumbu karang yang dapat berdampak pada lingkungan dan ekosistem lainnya. Untuk meminimalisir kerusakan terumbu karang yang terjadi, dibutuhkan data dan informasi serta perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang melalui penelitian-penelitian ilmiah dengan mengetahui persentase tutupan karang dan indeks kesesuaian wisata serta daya dukung kawasan di Pulau Dodola untuk kegiatan wisata bahari dalam kategori diving. Selanjutnya yaitu mengenai materi dan metode. Untuk materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kawasan pesisir Pulau Dodola, persepsi, partisipasi, dan aspirasi stakeholder yang terdiri dari masyarakat, pengunjung, dan pengelola ekowisata. Lokawisata penelitian dilakukan di Pulau Dodola, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Untuk metode yang digunakan sendiri yaitu metode pengambilan data biofisik dilakukan pada 3 stasiun dengan penentuan stasiun pengamatan dilakukan secara sengaja atau purposive sampling dengan mempertimbangkan faktor fisik dan biologis, sumber daya pesisir dan laut sebagai keterwakilan kawasan secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, metode pengambilan terumbu karang menggunakan metode LIT atau Land Intercept Transect menurut English et al. Tahun 1997. Pengukuran parameter perairan dilakukan langsung dengan saat pengambilan data terumbu karang itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu mengenai analisis persentase tutupan karang dengan menggunakan rumus dengan per L dikali 100%, dengan NI merupakan persentase penutupan karang, LI merupakan panjang total life form atau jenis KI, dan L merupakan panjang total transect yaitu sepanjang 50 meter. Next. Selanjutnya mengenai indeks kesesuaian wisata dengan rumus IKW sama dengan Sigma NI per Nmax dikali 100% dengan keterangan IKW merupakan indeks kesesuaian wisata, NI merupakan nilai parameter KI, dan Nmax merupakan nilai maksimum suatu kategori wisata. Next. Selanjutnya mengenai analisis daya dukung atau DDK dengan rumus DDK sama dengan K dikali LP per LT dikali WP per WT dengan keterangan DDK merupakan daya dukung kawasan, K merupakan potensi ekologis pengunjung per satuan unit area, LP merupakan luas area atau panjang area yang dapat dimanfaatkan, LT merupakan unit area untuk kategori tertentu, dan WT adalah waktu yang disediakan oleh kawasan untuk kegiatan wisata dalam satu hari, dan yang terakhir, WP merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pengunjung untuk setiap kegiatan tertentu.
Kemudian ada komunitas tutupan terumbu karang. Parameter lingkungan perairan Pulau Dodola yang diamati adalah parameter yang mempengaruhi perkembangan terumbu karang seperti suhu, salinitas, kecerahan perairan, pH, kecepatan arus, kedalaman, dan substrat dasar perairan. Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, menunjukkan parameter perairan terumbu karang di Pulau Dodola masih dalam batas yang normal untuk mendukung pertumbuhan terumbu karang. Bisa dilihat tabel yang di samping. Next. Kemudian ada komunitas tutupan karang. Akorpora hanya terlihat pada stasiun 1 dengan nilai 59%, sedangkan pada stasiun 2 dan 3 lebih didominasi oleh terumbu karang jenis non-akorpora dengan nilai persentase masing-masing ada 39-42%. Sedangkan komunitas tutupan terendah adalah jenis soft coral dengan nilai terendah pada stasiun 2 sebesar 2%. Selain itu, pada stasiun 2 ditemukan 4% dead coral. Namun secara keseluruhan persentase, tutupan tertinggi dari ketiga stasiun lebih didominasi oleh terumbu karang jenis akorpora. Grafiknya bisa dilihat di samping. Selanjutnya ada indeks kesesuaian ekowisata bahari kategori diving Pulau Dodola. Perolehan skor penilaian untuk parameter tutupan karang hidup serta kecepatan arus dari ketiga stasiun adalah sama, sehingga tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Sebaliknya, perbedaan jumlah jenis jelas terlihat pada parameter dengan jumlah jenis life form dan jenis ikan karang. Hal ini memberikan pengaruh terhadap perolehan skor penilaian yang akan menentukan perbedaan kelas kesesuaian pada masing-masing stasiun. Bisa lihat grafiknya di sebelah ada stasiun dari 1, 2, 3 terkait kecerahan tutupan karang dan jenisnya. Lalu selanjutnya ada daya dukung kawasan Pulau Dodola. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas area terumbu karang Pulau Dodola yang dapat dimanfaatkan pada stasiun 1 adalah 47.351 meter persegi, stasiun 2 170.297 meter persegi, dan stasiun 3 sebesar 165.189 meter persegi. Maka dapat diketahui daya dukung kawasan atau DDK untuk wisata diving pada stasiun 1 berjumlah 19 orang, stasiun 2 sebanyak 68 orang, dan stasiun 3 sebanyak 66 orang. Sehingga secara keseluruhan, daya dukung kawasan ketiga stasiun hanya diperbolehkan kurang lebih 153 orang per harinya. Baik, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi yang telah disampaikan adalah bahwa dominasi tutupan tertinggi terumbu karang adalah akropora dengan persentase 59%, lalu disusul dengan non-akropora dengan persentase sebesar 39%, dan yang terendah yaitu soft coral dengan persentase sebesar 2%. Faktor-faktor pembatas seperti kecerahan perairan, persentase tutupan karang, jenis life form, jenis ikan karang, kecepatan arus, dan kedalaman turut mempengaruhi penentuan kelas kesesuaian ekowisata. Daya dukung pada lokasi penelitian dihitung hanya dibolehkan 153 orang per harinya. Hal ini untuk menjaga kelestarian sumber daya ekosistem terumbu karang tanpa menimbulkan kerusakan secara berkelanjutan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.